Selamat malam. Urban Misteri kali ini akan membacakan sebuah cerita misteri dari sahabat Urban Misteri ya, yang bernama Fadli. Langsung aja kita ke ceritanya ya. Nama gua Fadli. Kejadian ini gua alami pada tahun 2018. Oke, kita langsung to the point-nya aja ya. Gua tinggal di sebuah tempat padat penduduk di daerah Bandung. Di daerah situ dulu ada rumah yang begitu sangat menyeramkan. Rumah itu udah 5 tahun nggak ada yang menghuni. Pada suatu malam, gue mau pergi ke rumah teman gue di gang sebelah. Sebenarnya takut sih lewat gang situ, tapi mau gimana lagi, gue nekat lewat situ juga karena gang situ lebih deket. Kebetulan waktu itu gue jalan kaki. Biar ngilangin rasa takut, gue sambil mainin handphone. Tapi saat gue mendekati rumah yang gue bilang serem itu, gue ngedenger seperti ada suara anak kecil yang sedang bermain ya di rumah situ. Di rumah itu posisinya nggak ada lampu sama sekali. Gue penasaran. Jadi gue nyalain senter dari HP gue. Gue senter tuh rumah yang gelap. Gue cari-cari di mana asal suara itu. Ini bocah pada main di mana? Gue pikir kan. Tapi nggak ngeliat ada apa-apa tuh di situ. Akhirnya gue terusin aja jalan gue. Kebetulan dekat rumah kosong itu kan ada sumur. Nah saat lewat di sumur itu, tiba-tiba bahu gue kayak ada yang colek-colek gitu. Ketika gue noleh ke belakang, loh kok gak ada siapa-siapa. Gue terusin aja nih, jalan sampai ke rumah temen gue. Sesampainya di sana, kampret, temen gue malah gak ada. Terpaksa gue balik lagi. Tapi pada saat itu gue gak langsung pulang. Gue nongkrong dulu di depan gang gue. Di situ kan ada ibu-ibu yang lagi jual gorengan. Nah saat gue masih nongkrong di situ sambil nunggu temen gue, kali-kali aja dia lewat di situ. Waktu itu jam udah nunjukin hampir jam 10 ya, sekitar jam 10-an lah. Ada tetangga gue lewat, dia baru pulang kerja. Gue kenal siapa dia, karena rumah kita juga deketan. Kita sebut aja namanya Tia. Nama samaran bukan nama asli. Pada saat itu kebetulan si Tia ini baru pulang kerja dia. Kebetulan dia waktu itu diantar sama omnya sampai depan gang. Karena omnya ada urusan, dia jalan tuh lewat rumah kosong itu sendirian. Selang 20 detik, si Tia lari ke arah gue. Gue tanya dong sama dia, kenapa lo Tia? Kok balik lagi? Si Tia ngejawab, tuh di depan rumah tuh ada orang duduk-duduk pakai baju putih, jawab dia. Gue liatin tuh ke arah rumah kosong itu. Lalu gue celetuk, gak ada siapa-siapa. Tapi dia tetap kekeh kalau di situ ada orang, sambil ketakutan. Sampai-sampai dia minta jemput sama orang tuanya. Dia telepon orang tuanya datang. Selang 3 menit tuh orang tuanya datang. Terus gue bilang sama orang tua Tia, kalau dia ketakutan sama orang tuanya, dia diajak balik tuh. Tapi dianya nggak mau lewat depan rumah itu. Jadi sama orang tuanya dibawa lewat gang sebelah. Nah gue nebeng ikut balik juga biar nggak sendirian. Gue juga ikut tuh pulang bareng mereka. Sampai di rumah, dekat rumahnya Tia, wajah dia udah kelihatan lain, kayak orang mati gitu lah, pucat. Jalan dia pun udah agak aneh. Gue aja pengen ketawa waktu ngeliatnya. Waktu dia mau masuk rumah, tiba-tiba dia kayak orang melayang gitu.
dan bilang sama mamanya sambil pegang kepala, "Mama, kepala Tia berat," katanya. Gak lama dari dia bilang gitu, dia langsung pingsan. Pas matanya melek, dia malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Terus teriak-teriak. Ternyata dia kesurupan, guys. Banyak tuh tetangganya yang datang ke rumah dia. Waktu itu ada tetangga kita yang tahu masalah kesurupan gitu. Dipegang tuh tangan si Tia dan kakinya, biar dia gak ngamuk-ngamuk. Terus dibacain juga ayat-ayat Al-Quran di telinga dia. Seremnya, itu setan malah ketawa-ketawa. Gue bilang dalam hati gue, "Wih, ini setan kuat banget ya." Dia malah melototin gue sambil ngatain gue. Gila banget gak tuh setan? Padahal gue ngomong dalam hati loh, tapi dia langsung melototin gue sambil ngatain gue, buset. Sama orang pinter tuh terus dibacain tuh. Datang kan orang pinter. Sama orang pinter dibacain ayat-ayat Al-Quran sampai Pak RT di gang kita datang juga. Karena pada saat itu suara Tia yang teriak-teriak tuh kenceng banget. Terus orang pinter itu minta garam sama mamanya Tia. Garamnya tuh diletakin di kaki Tia sama telapak tangannya. Gak lama dia mulai tenang, gak jerit-jerit lagi kayak tadi. Selang 2 menit dia molek tuh, dan dia heran kenapa kok bisa banyak orang di rumahnya. Karena udah ngeliat dia sadar dan baik-baik aja, akhirnya gue balik ke rumah. Sampai gue di rumah, gue langsung masuk kamar. Gue mau mejemin mata gue, gak bisa. Masih kebayang waktu lihat si Tia kesurupan tadi. Gue lihat waktu itu jam sudah menunjukkan jam 11.45 menit. Gue paksain terus buat tidur. Gue matiin nih lampu kamar gue. Waktu gue mau matiin lampu, pintu kamar gue ada itu kebuka sendiri, dia pintu kamar gue. Tiba-tiba dia pintunya tuh nggak tahu gimana, nggak tahu angin apa-apa, yang pasti gue yakin bukan angin. Itu pintu kebuka sendiri. Gue pikir pada saat itu, wah ini mungkin gue lupa ngunci kali tadi. Gue kunci lagi tuh pintu. Habis gue kunci pintu, tiba-tiba lemari gue kayak digoyang-goyang. Ada yang goyang-goyang lemari gue kayak gempa gitu loh, lemari gue goyang-goyang. Gimana ya jelasinnya, kayak goyang-goyang aja. Gue samperin aja tuh lemari. Gue buka lemarinya, nggak ada apa-apa di situ. Pada saat itu bulu kuduk gue udah mulai merinding. Gue tutup lagi tuh lemari, terus gue tinggal tidur di ranjang aja. Saat itu entah kenapa gue jadi takut banget perasaan. Jadi berpikir yang, wah serem banget nih, tiba-tiba pintu kebuka, lemari gue goyang-goyang. Sedangkan pada saat itu orang-orang rumah udah pada tidur. Keluarga gue udah pada tidur semua, gue tinggal cuma sendiri doang mengalami kejadian seperti itu. Gue paksain aja buat pejamkan mata gue terus. Saat gue menutup mata, tiba-tiba rambut gue kayak ada yang ngelus. Sontak ketika itu gue bangun, langsung bangun gitu kan, bangun langsung duduk gue. Perasaan gue udah makin takut aja, itu udah gak jelas banget. Gue duduk sambil baca ayat-ayat Al-Quran yang gue inget ya, yang gue tahu. Gak lama itu gue agak tenang sedikit lah. Meski perasaan gue masih takut, tapi setelah baca-baca ayat suci Al-Quran gue agak tenang. Dan saat itu gue coba untuk pejamkan mata gue lagi. Dan gilanya serem banget. Hantu itu tiba-tiba ada di samping gue. Mukanya hancur banget. Dengan matanya yang merah, bajunya yang lusuh. Gak mau lagi deh gue ngeliat yang kayak gituan. Jadi pas gue duduk itu, gue tiduran lagi. Tiba-tiba di sebelah gue itu ada itu hantu itu. Mukanya hancur banget cu. Pakai baju putih dia. Cewek, hantu cewek. Tanpa pikir panjang gue langsung lari keluar kamar gue. Gue masuk ke kamar orang tua gue. Jelasnya orang tua gue terkejut banget waktu itu. Secara gitu udah larut malam, gue tiba-tiba dobrak pintu kamarnya. Akhirnya gue putusin untuk tidur sama orang tua gue. Walaupun gue waktu itu udah gede, cuman karena takut ngelihat penampakan cewek muka hancur itu,
Akhirnya gue putusin untuk tidur di kamar orang tua gue. Esok harinya Pak RT berencana untuk memasang lampu di rumah kosong itu biar nggak kelihatan nggak begitu seram. Soalnya kan itu udah 5 tahun nggak dihuni. Jadi Pak RT untuk berinisiatif untuk masang lampu yang agak terang ya, 25 watt, biar nggak ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan lagi. Tapi sekarang ini rumah itu udah ada yang nempatin. Tapi kadang juga sih pemilik rumahnya suka diganggu sama setan-setan yang ada di situ. Kalau menurut ceritanya ya, sering juga di rumah itu diadain pengajian. Tapi tetap aja gangguan-gangguan tetap ada. Dan yang paling sering itu setiap hari kayaknya ya, anak pemilik rumah itu sering banget bangun pada jam 1 malam. Dan kata anaknya, sering ngobrol sendiri dan sering main sendiri. Entah siapa yang ngajak main ya. Mungkin suara-suara anak kecil yang gua dengar pada waktu itu kayaknya. Jadi intinya walaupun rumah itu udah dihuni sekarang, tetap aja gangguan-gangguan masih ada. Tapi bukan ke orang lain sekarang yang diganggu. Pemilik rumahnya yang diganggu. Oke, sampai sini kita udahin dulu ceritanya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Selamat malam.